Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Giska Zahra Sofa dengan NIM 05250891. Jadi hari ini saya akan membahas tugas 2 jaringan komputer. Berikut adalah penjelasan dan hasil praktik yang akan saya jalankan. Yang pertama adalah CD, yaitu perintah untuk memindahkan direktori. Kita ketik CD spasi C titik titik 2 slash, lalu kita klik users, enter. Lalu akan berubah seperti ini. Lalu selanjutnya kita nomor 2, CLS atau singkatan dari clear screen, digunakan untuk membersihkan semua tulisan yang ada di layar komputer. Baik, kita ketik CLS, lalu kita enter. Lalu ini akan menghilang dengan otomatis. Pada nomor 3 ini adalah perintah yang menampilkan file bantuan untuk CLS atau memberitahu bahwa CLS membersihkan layar. Kita ketik CLS slash tanda tanya, enter. Di sini akan terlihat clears the screen by CLS. Oke. Ini kita hapus saja CLS, enter. Lalu selanjutnya pada nomor 4. Nomor 4 adalah dir slash tanda tanya. Kita ketik. Ini menunjukkan file bantuan untuk perintah directory atau memiliki lebih banyak konten daripada file bantuan sebelumnya yang ingin ditampilkan. Kita enter. Dan ini dia tampilannya seperti ini. Hik. Ketika di enter dia akan seperti ini. Kita hapus dulu. Lalu selanjutnya adalah ipconfig. Ipconfig merupakan perintah yang digunakan untuk menampilkan informasi seperti IP address, need mask, gateway, name, bahkan lama waktu sewa IP address pada network adaptor yang terpasang pada komputer. Kita ketik di sini ipconfig, enter. Lalu dia akan menampilkan seperti ini. Selanjutnya kita hapus lagi. Di nomor 6 yaitu ipconfig/all. Perintah ini memberikan informasi yang bersama dengan perintah ipconfig default, namun memberikan informasi tambahan seperti pengaturan DNS. Kita ketik ipconfig slash all, enter. Lalu dia akan menampilkan seperti ini. Ini juga. Lalu, nah pada nomor 7 ini adalah ipconfig slash tanda tanya. Perintah ini akan menampilkan semua bantuan terkait dengan perintah ipconfig. Kita klik enter, dan dia akan menampilkan semuanya, serta kita akan membahas renew dan release serta yang lainnya. Display, show class, yep. Sini ada semua. Nah, baik, ini kita hapus CLS. Selanjutnya adalah ipconfig release yang tadi kita lihat di ipconfig slash tanda tanya. ipconfig slash release, enter. Nah, di sini akan menampilkan adapter Ethernet, ya. Ini digunakan untuk melepas atau mereset semua settingan IP address. Lalu kita hapus CLS. Oke. Selanjutnya di nomor 9 yaitu ipconfig slash renew. Ini ada di nomor 7 tadi. Bagian nomor 9 ini merupakan salah satu bagian yang disebutkan di nomor 7 tadi. Kita ketik ipconfig slash renew. Ini digunakan untuk menetapkan alamat IP baru pada semua adapter jaringan. Lihat. Lalu kita hapus. Selanjutnya adalah nomor 10. Nomor 10 yaitu ipconfig display DNS. Kita ketik.
ipconfig config strip display DNS atau domain name system. Kita pencet enter. Nah, jadi di nomor 10 ini, perintah ini digunakan untuk menampilkan domain name system atau DNS yang dari tadi kita lihat di nomor-nomor sebelumnya, termasuk localhost koneksi. Ini kita lihat. Nah, di sini sangat jelas ya. Semuanya ada. Baik. Segitu. Lalu ini kita hapus. Nomor 11 adalah ipconfig flash DNS. Kita ketik dulu ipconfig slash flash flash DNS. Perintah ini digunakan untuk mengosongkan atau mereset DNS atau domain name system change. Di sini sudah terlihat bahwa sukses. Oke, kita hapus. Selanjutnya adalah ipconfig register DNS. ipconfig slash register DNS. Enter Windows IP configuration. Ya, beberapa menit. ipconfig register DNS ini digunakan untuk mendaftarkan komputer kepada DNS pada server terdekat. Oke, kita hapus. Lanjut ke nomor 13. Ada ping. Ping slash tanda tanya. Kita ketik ping slash tanda tanya. Perintah ini digunakan untuk menampilkan berkas bantuan untuk perintah ping. Enter. Nah, kan keluar semua, tampilannya akan seperti ini. Nih, maaf. Nih, sini berikut. Nah, oke, sudah. Baik, selanjutnya adalah nomor 14, yaitu netstat. Perintah ini digunakan untuk menampilkan informasi statistik koneksi jaringan dari dan ke komputer yang sedang dipakai. Kita ketik netstat. Enter. Nah, ini guys. Di sini ada nama saya. Seperti ini. Tunggu beberapa, lalu nanti akan ini sudah seperti ini ya teman-teman. Tunggu beberapa saat, nanti hasilnya akan keluar sendiri. Baik, kita lanjut ke nomor 15, itu tracer. Perintah ini digunakan untuk memberikan informasi dari rute yang dilewati oleh paket untuk mencapai tujuan. Ini dilakukan untuk mengirim pesan Internet Control Message Protocol dengan tujuan nilai time to life yang semakin meningkat. Kita enter. Nah, ini dia tampilannya seperti ini, teman-teman. Nah, lalu oke, kita hapus. Selanjutnya adalah pathping. Pathping ini digunakan untuk mengukur network latency dan network loss. Pathping mempunyai sistem kerja yang mirip dengan gabungan antara ping dan tracer yang sudah kita bahas di atas tadi. Kita ketik pathping. Oke, seperti ini. Lalu kita enter. Nah, di sini pathpingnya akan muncul. Usage pathping. Oke, teman-teman. Lalu kita hapus lagi. Lanjut pada nomor 17, yaitu nslookup. Adalah tools yang digunakan untuk menampilkan informasi tentang nama DNS dan alamat yang sesuai dan dapat digunakan untuk mendiagnosis server DNS. Kita ketik nslookup, lalu kita enter. Nah, ini dia default servernya, lalu address-nya. Oke, ini bisa kita pencet exit ya. Nah, seperti itu ya teman-teman. Lalu kita CLS. Nah, selanjutnya, oke, ini ada perintah untuk digunakan untuk menampilkan atau mengubah konfigurasi jaringan komputer yang sedang berjalan. Enter. Karena hasilnya seperti ini, jadi kita akan mengetik interface ip show config. Enter. Nah, di sini sudah terlihat seperti ini ya, teman-teman. Baik. Lalu kita exit saja. CLS. Nah, selanjutnya adalah nomor 19, yaitu route. Route digunakan untuk menambah, membuang, atau menukar perintah routing table dalam sebuah host. Kita enter, dan akan menampilkan seperti ini ya, teman-teman.
Kalau kita hapus, kita lanjutkan nomor terakhir, yaitu net. Yang terakhir adalah net. Jadi ini ini untuk mengetikkan perintah net. Anda akan melihat opsi seperti tampilan pengguna, sesi mulai, dan berhenti. Di sini kita akan mengetik net, lalu enter. Lalu kalian bisa untuk bantuan, stop, start, lalu untuk mengetik dan untuk mengetik semuanya kalian perlu mengetik net lagi. Lalu tinggal kalian tambahkan apa yang ingin kalian tampilkan. Misal saya ingin menampilkan user, ya tampilkan user, enter. Lalu di sini akan terlihat nama saya, Iska, administrator. Di sini juga bisa menampilkan net, account, enter. Seperti ini ya teman-teman. Ya, berikut. Baik, itu dia penjelasan dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.